Yang tidak kalah menjadi perhatian di perhelatan Gias 2022 adalah Mitsubishi yang menyegarkan salah satu LSUV paling laris di Indonesia, yaitu Mitsubishi Xpander Cross. Mengingat usianya yang sudah 4 tahun, mobil yang memiliki keunggulan dengan ground clearance tertinggi di kelasnya akhirnya mengalami ubahan dan dibarengi juga dengan penambahan fitur serta teknologi yang membuatnya kian modern. Apa saja ubahannya itu? Simak video ini sampai habis. Yang pertama teman-teman, yaitu pada bagian fasia depan. Fasia depan pada mobil ini berubah cukup signifikan. Bahasa desain Dynamic Shield kini terlihat semakin kokoh juga dipenuhi dengan unsur modern. Bentuk grill yang kian membesar juga dibarengi dengan perubahan lampu T-shape yang juga syarat teknologi. Di sampingnya ada DRL yang khas yang membuat tampilannya makin berkarakter. Di bagian bawah juga sama, lampu kabutnya kini disegarkan dengan LED yang membuat sinarannya makin jelas. Perubahan kedua yang paling signifikan di bagian samping sini tentunya velgnya teman-teman. Desainnya makin cakep, makin mewah terlihatnya karena dia memadukan warna abu-abu tua dilengkapi dengan warna chrome. Jadi two-tone polish yang 17 inci dibalut ban ukuran 205 aspek rasio 55. Dia untuk profil bannya masih sama, untuk ukuran velgnya juga masih sama, dan Xpander Cross itu memiliki keunggulan yaitu ground clearance paling tinggi di antara kelasnya dan masih dipertahankan sampai dengan generasi facelift-nya yaitu 225 mm teman-teman. Depannya sudah cakram lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, vehicle stability control. Di bagian belakangnya sayangnya mobil ini masih dilengkapi dengan rem tromol alias rem drum. Oh, yang baru lagi adalah penggunaan garnish over fender yang ada di bagian depan ke bawah sampai dengan bagian belakang. Ini di bagian samping ya. Ini dilengkapi dengan silver, jadi bukan warna hitam polos aja. Nah, kita ke belakang lagi. Ini yang berubah juga teman-teman. Untuk roof railnya sekarang lebih bold, lebih terlihat jelas. Karena sebelumnya roof railnya itu menyambung, tapi sekarang Xpander Cross dilengkapi dengan roof rail yang sudah terpisah seperti ini. Lagi-lagi karena ini merupakan mobil yang masuk dalam kategori LSUV atau low SUV, jadi tampilan-tampilan kekar seperti ini yang diperlukan di dalam Xpander. Oke, udah di bagian depan dan samping. Kita sekarang lihat bagian belakang perubahan. Kita bahas bagian belakang. Ubahan di sini juga makin membuat tampilan Xpander Cross kian modern. Bentuk lampu T-shape di depan juga diadopsi di belakang. Dan kini untuk urusan perlampuan semua sudah dibekali dengan teknologi LED. Ke bagian bawah, Xpander Cross facelift ini juga mendapat diffuser yang desainnya senada di bagian depan. Urusan fitur tidak ada yang dikurangi atau juga ditambahkan. Perubahan di bagian interior pertama yang kita bahas adalah bagian baris kedua teman-teman. Karena di baris ketiga ini masih sama aja, nggak ada perubahan lain. Ya sama seperti Xpander Cross yang lama. Namun di bagian tengah sini ada satu perubahan yang cukup baik ya. Mungkin kalau nggak ada penumpang tengah, di bagian tengah sini joknya bisa kalian fungsikan sebagai armrest yang lengkap dengan 2 buah cup holder. Jadi makin nyaman berkendara dengan Xpander Cross 2022 ini. Oh, yang juga berubah adalah pada bagian ini teman-teman. Material pelapis jok. Dia ini masih fabric ya, tapi di tengahnya teksturnya itu halus. Bagian kiri kanan juga halus. Yang membuat makin mewah nih. Oh, Xpander Cross juga terkenal sebagai mobil yang memiliki banyak sekali tempat penyimpanan. Di bagian nih, kantung-kantung joknya aja banyak sekali tempat penyimpanan teman-teman. Dan di bagian kanan cup holdernya ada 2 buah, di depan ada 2 buah. Jadi kalian bisa membawa beberapa barang-barang kalian secara aman dalam Xpander Cross ini. Sekarang waktunya kita ceritain bagian depan karena cukup banyak perubahan yang dilakukan Mitsubishi pada all new Xpander Cross ini. Let's go kita cek. Well teman-teman, sekarang perubahan di bagian interior depan dari sebuah Xpander Cross. Wow, ini sih memang di kelasnya dia salah satu yang terbaik ya. Karena dia sekarang tampil lebih mewah serta didukung dengan berbagai teknologi yang membuat kian modern teman-teman. Yang pertama kali langsung dinotis adalah setirnya. Ini berbeda, setirnya menggunakan setir mirip seperti kepunyaan dari Pajero Sport yang bagus sekali. Ini sudah kulit juga, lengkap dengan beberapa tombol-tombol nih.
kiri ini untuk mengatur menu entertainment yang di bagian tengah, dan di bagian bawahnya ini ada juga untuk shortcut ya, untuk next preview lagu. Lalu di bagian kanan ada fitur untuk mengangkat dan menutup telepon secara Bluetooth. Dan setirnya enak banget digenggam, pengaturannya masih sama seperti Xpander sebelumnya. Xpander Cross maksudnya. Dia pastinya sudah bisa teleskopik dong, dan tilt aman. Dan yang keren lagi adalah instrumen clusternya teman-teman. Instrumen clusternya sudah berubah karena dia sudah menggunakan panel digital yang sama seperti kepunyaan dari Mitsubishi Pajero Sport lagi-lagi. Panel digitalnya ini pastinya sudah multicolor yang lengkap dengan beberapa informasi. Tapi sayangnya kita nggak dipinjemin kuncinya, jadi nggak bisa dilihat apa aja yang ditawarkan, apa aja informasi yang diberikan di panel digital ini. Oke, ke tengah ini berubah juga teman-teman. Dia head unitnya sekarang makin besar. Ukurannya kurang lebih di 10 inci, lengkap dengan beberapa konektivitas canggih seperti Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk kalian yang mungkin suka dengan pengaturan antar muka, Android Auto ataupun Apple CarPlay, udah bisa di Xpander Cross ini. Ke bawah, ini juga katanya sirkulasi AC-nya baru, ada teknologi baru di dalam AC-nya, dan di bawahnya juga terlihat baru karena biasanya puter-puteran ya knopnya teman-teman. Ini sudah digital, lengkap dengan mode, nggak ada mode auto, jadi baru digital saja teman-teman, belum climate control. Ini yang gue bilang perubahan yang paling drastis adalah pada bagian material kabin. Di atas masih material plastik ya, tapi di sini sudah soft touch nih. Di sini ada warna hitam yang membuat tampilannya makin elegan. Oke, Xpander Cross juga kelebihan lain adalah mobil yang multifungsi. Ini ada tempat penyimpanan terbuka di bagian depan. Di sini ada 2 buah tempat penyimpanan, dan memang ini adalah sebuah LSUV keluarga yang cukup baik nih untuk segi value for money. Kelupaan teman-teman, perubahan lain ada pada bagian ini. Di depannya sekarang sudah ada soket USB 2 buah, ada soket Lighter juga, dan kedapatan juga fitur wireless charging di bagian tengah sini. Untuk handphone kalian yang sudah support wireless charging, tinggal taruh aja, aman banget. Oke, transmisinya ada 2 ya teman-teman ya, manual 5 speed dan juga otomatis 4 percepatan. Oke, sekarang kita ke depan untuk gue kasih tahu harga serta kesimpulan mengenai Xpander Cross Facelift 2022. Let's go. Oke, sampai di kesimpulan teman-teman. Itu dia tadi beberapa poin-poin atau beberapa yang diubah dari sebuah Xpander Cross 2022. Gimana menurut kalian? Apakah dengan perubahan itu tampilannya makin garang atau punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi dengan perubahan itu kalian harus membayar 9 juta lebih mahal untuk membawa pulang sebuah Xpander Cross Facelift ini teman-teman. Untuk harganya mobil ini dipasarkan dengan 2 pilihan, yaitu pilihan manual transmission dengan harga Rp309.950.000, dan untuk varian termahal yaitu premium package dengan transmisi CVT dijual di Rp335.750.000. Dan tadi gue ngobrol-ngobrol, barangnya ready dan siap dikirim di bulan September awal ke rumah kalian. Oke, sekian teman-teman beberapa detail ubahan dari sebuah Xpander Cross. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Xpander Cross.